Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang menepati janji di dalam Islam. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang menepati janji di dalam Islam. Menepati janji dalam Islam adalah kewajiban yang harus kita laksanakan dan tanda keimanan, di mana janji dianggap sebagai utang yang harus dilunasi. Jadi di situ menepati janji di situ merupakan hal yang wajib jikalau kita berjanji. Makanya di situ di dalam janji, sebelum kita membuat janji di situ, kita harusnya mengatakan insya Allah, dengan izin Allah. Dalam ini kita memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, dengan izin Allah. Jika Allah mengizinkan, maka kita senantiasa akan melaksanakan janji tersebut. Jika Allah tidak mengizinkan, tentunya sekuat apa, sebanyak apa kita berjanji, maka kita tidak memiliki daya untuk mewujudkannya. Makanya di situ di dalam berjanji, bilanglah, ucapkanlah insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ di mana janji dianggap sebagai utang yang harus dilunasi. Mengingkari janji adalah salah satu ciri utama orang munafik yang dapat membawa dosa besar, menimbulkan ketidakpercayaan, dan menyebabkan keburukan di dunia maupun di akhirat. Makanya di sini orang yang senantiasa, termasuk orang-orang yang munafik di situ, ciri-cirinya, salah satu ciri-cirinya di situ mengingkari janji. Jikalau berjanji tidak ditepati, yang dapat membawa dosa besar, menimbulkan ketidakpercayaan. Artinya ketika seseorang berjanji, kemudian orang tersebut mengingkari janjinya, maka di saat itu juga akan tidak percaya orang lain terhadap kita yang membuat janji. Makanya saya katakan tadi, bilanglah izin Allah, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sejatinya manusia memiliki keterbatasan, atau kita tidak mengetahui apa yang terjadi di masa depan.
sesuatu yang mendadak yang bisa menghambat terlaksananya janji itu, janji yang kita buat. Makanya di situ ucapkanlah insya Allah, yang artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebabkan keburukan di dunia maupun di akhirat. Artinya di situ orang yang senantiasa mengingkari janji di situ senantiasa menyebabkan keburukan di dunia. Orang lain tidak akan percaya jikalau seseorang itu mengingkari janji-janjinya dengan sengaja. Makanya saya katakan tadi akan menyebabkan keburukan di dunia dan juga di akhirat. Seseorang yang mengingkari janji termasuk orang munafik. Orang yang termasuk orang munafik akan timbul dosa, sehingga di situ dosanya akan dibawa ke akhirat. Makanya saya katakan tadi bahwasanya orang yang mengingkari janji itu akan menyebabkan keburukan di dunia dan juga di akhirat. Dasar hukum menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluwa asyuddah wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 34. Artinya setiap janji yang kita buat di situ nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Makanya di situ penuhilah janji-janji kita kalau kita berjanji. Perihal tentang janji, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Maidah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Artinya di situ kita memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita senantiasa memenuhi janji-janji yang kita buat. Janji yang kita buat di situ senantiasa kita penuhi agar supaya kita tidak memiliki utang. Terdapat jenis-jenis janji. Jenis-jenis janji yang pertama di sini janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya di sini kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis janji yang kedua di situ janji kepada manusia. Termasuk janji lisan, akad transaksi, jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lain yang mengikat. Selain terdapat janji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ta'ala juga ada janji kepada manusia. Janji yang berkaitan dengan manusia di sini terkadang ada janji dalam transaksi keuangan, terkadang ada janji dalam transaksi perdagangan, dan juga ada janji-janji yang lain yang kita buat. Makanya di situ semua janji di sini harus kita penuhi. Janji itu adalah utang dan harus kita memenuhi. Itulah ada dua jenis-jenis janji. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini janji kepada manusia. Manfaat menepati janji yang pertama di sini terhindar dari sifat munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik di situ ketika mereka membuat janji, mereka mengingkari. Makanya kita menepati janji maka terhindar dari sifat orang-orang munafik. Manfaat menepati janji yang kedua, dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Artinya kita senantiasa akan menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Salah satu contohnya misalkan kita membuat janji kepada orang yang kita baru kenal. Kemudian janji kita jam 1 siang di suatu tempat. Kemudian kita senantiasa membuat janji tepat jam 1 siang di tempat. Artinya di sini orang lain akan percaya terhadap kita jikalau kita menepati janji-janji yang kita buat. Bukan hanya dipercaya, orang lain di situ akan menghormati kita karena kita sudah membuat janji dan menepati janji-janji yang kita buat terhadap mereka. Manfaat menepati janji yang nomor 3, mendapat pahala dan jalan menuju surga. Karena janji di situ merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menepati janji di situ merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jikalau kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala dan merupakan jalan menuju surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Manfaat menepati janji yang nomor 4, menciptakan keharmonisan dalam hubungan sosial. Artinya, jikalau seseorang masih menepati janji-janjinya, maka di situ janji yang ditepati akan menjaga keharmonisan, menjaga hubungan keharmonisan di antara dua pihak. Orang yang mengikat janji tersebut. Yang selanjutnya, akibat mengingkari janji. Jadi di situ terdapat akibat-akibat orang yang mengingkari janji-janjinya. Yang pertama di situ terjebak dalam dosa dan kemunafikan. Jadi seseorang yang mengingkari janji tersebut di situ akan terdampak akibat. Yang pertama di sini akan terjebak dalam dosa. Karena orang yang berjanji kemudian tidak menepatinya di sini merupakan ciri-ciri orang munafik dan akan mendapatkan dosa. Makanya di situ akibat mengingkari janji yang pertama terjebak dalam dosa dan kemunafikan. Akibat mengingkari janji yang kedua di sini mendapat ancaman azab pedih di akhirat. Orang yang senantiasa selalu mengingkari janji-janjinya di sini dengan sengaja di sini akan mendapat ancaman azab pedih di akhirat.
Akibat mengingkari janji yang nomor 3, hilangnya kepercayaan orang lain. Dan apalagi orang yang kita buat janji dengan mereka di situ baru kenal. Makanya di situ kalau masih baru kenal di saat itu dan kita sudah buat janji, kemudian kita mengingkari janji-janji tersebut, maka orang lain tidak akan percaya terhadap kita yang membuat janji-janji tersebut. Makanya di situ akibat mengingkari janji, hilangnya kepercayaan orang lain. Cara menepati janji, yang pertama berniat kuat untuk menepatinya saat berjanji. Artinya kita senantiasa memiliki niat yang kuat untuk menepati janji-janji yang sudah kita buat. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala, baik janji kepada sesama manusia. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga menjadi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan kita senantiasa sukses di dalam sesuatu atau menggapai sesuatu, maka kita akan bernazar. Misalkan apa di situ? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya di situ misalkan saya kutip lagi tentang kisah Qarun. Qarun di situ dulunya sebelum menjadi kaya meminta kepada Nabi Musa agar supaya didoakan menjadi orang yang kaya. Kemudian Qarun tersebut makin hari makin kaya karena sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Musa untuk membuat Qarun di situ kaya. Akan tetapi Qarun berjanji akan mengeluarkan zakat-zakatnya saat menjadi kaya. Tetapi lama-kelamaan setelah Qarun memiliki harta yang banyak, emas-emas yang banyak sampai disimpan di gudang, di saat itu Qarun bukan malah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin jauh. Bahkan tidak mengeluarkan zakat-zakatnya sepeser pun. Makanya di situ zakat yang kita keluarkan di situ, zakat yang harusnya dikeluarkan oleh Qarun merupakan janji-janji Qarun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat di situ perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di perut bumi bersama emas-emasnya dan juga harta-hartanya. Kembali lagi kepada yang tadi, jika kita memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan janji tersebut. Kalau kita memiliki janji kepada sesama manusia, laksanakan janji-janji yang kita buat kepada manusia. Cara menepati janji yang kedua di situ mengucapkan insya Allah sebagai bentuk penyadaran bahwa segala hal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita kalau berjanji kepada orang lain, ucapkanlah insya Allah karena segala kuasa di situ ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki keterbatasan. Kadang bisa, kadang tidak bisa. Makanya di sini manusia yang memiliki keterbatasan senantiasa ucapkanlah insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cara menepati janji yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ucapan. Artinya kita senantiasa menjadi orang yang berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan janji-janji yang sudah kita buat.
Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.